annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minallahi wa fadl. Nabi bersabda qaribu. Qaribu ini yang dimaksud ayil qasdu, tengah-tengah, alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, tidak kebabas, tidak kurang. Ibarat orang punya ukurannya itu umpamanya 1,5 meter umpamanya tingginya, tidak lebih, tidak melebih-lebih dan tidak mengurang-urang. Muqarabah. Qaribu itu asalnya dekat, qarib. Ya. Mendekat, berdekatanlah kamu, artinya berada di tengah-tengah. Wasaddidu, dan continue, mantap dan tepat. Qaribu wasaddidu. Qaribu di tengah-tengah, saddidu continue, tepat pada sasaran. Kemudian sabdanya wa'alamu, dan ketahuilah, ya. Sungguh pun kamu sudah demikian. Wa'alamu, ketahuilah. Annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Ini sangat dalam. Bahwa tidak seorang pun dari kamu yang selamat karena semata-mata amalnya. Ansih. Ini betul-betul pengertian yang baru bagi sahabat-sahabat Nabi sendiri. Selama ini sahabat Nabi dianjurkan untuk mengerjakan perintah agama, melakukan amal-amal agama secara betul-betul. Tapi sekarang Nabi mengatakan, kamu tidak selamat hanya semata-mata karena amalmu itu. Loh, ini kan menimbulkan tanda tanya. Dalam hadis tadi ini dikatakan, kamu hendaklah menempuh jalan tengah-tengah, mantap, continue, tepat sasaran. Toh, kamu harus sadar bahwa tidak selamat salah seorang dari kamu karena amalnya. Lu artinya amalmu itu jangan kamu endelkan, jangan kamu pastikan dan yakinkan bahwa amalmu itu akan diterima Allah. Amalmu itu akan mulus dan lulus. Lalu para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini tanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga tidak engkau, wahai utusan Allah. Loh, apakah hukum ini berlaku hanya untuk kami-kami, apa juga untuk Tuhan, untuk Rasulullah sendiri? Bahwa amal itu tidak satu-satunya yang harus diandalkan, yang harus dijadikan andalan atau
kepastian, keyakinan bahwa dengan dan karena amalmu ansih kamu akan selamat? Apa betul ini berlaku juga bagi engkau ya Rasulullah? Ya, katanya Nabi. Wala anak, dan tidak pula aku. Aku juga terkena hukum itu. Illa, ini. Tetapi, ayyataghammadani Allahu, tapi Allah meliputi aku birahmah, dengan rahmat minallah, kasih sayang Allah, wa fadlin, dan kemurahan. Ini sabda ini artinya di dalam Islam itu ada dua. Kecuali kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk seperti tadi, tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurang. Ya. Tapi dalam pada itu ingat, kamu sendiri harus beramal. Kamu harus berusaha. Kamu harus berjuang. Kamu harus mati-matian mengikuti agama semaksimal mungkin. Tetapi, nah ini, di samping amalmu ada lagi yang akan menentukan nasib, yaitu rahmat dan kemurahan Allah. Ini hebat sekali, ajaran Islam ini di sini hebatnya. Tidak hanya karena amal, lalu orang mengendalkan, mendabik dada, seolah-olah aku di dalam Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku menyembah. Aku berusaha menyembah, aku berusaha keras untuk mengabdi, beramal. Ini Iyyaka na'budu. Tetapi tidak cukup Iyyaka na'budu. Wa Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau aku minta tolong. Di sini hebatnya ajaran Islam. Dia harus hidup di antara dua. Antara amal perbuatannya sendiri dan rahmat serta kemurahan Allah Tuhannya. Dan dengan dua sayap inilah seorang Muslim, seorang mukmin menempuh hidupnya di dunia ini. Dia lurus di tengah. Dia continue. Wasaddidu. Qaribu. Wasaddidu. Continue dan tepat pada sasaran. Jangan terbelok. Jangan menyeleweng. Jangan terombang-ambing. Dengan macam-macam adanya aliran-aliran yang sudah disinyalir oleh Nabi kita. Yaitu berapa jumlahnya? 73. Itu saya kira wajar. Bukan berarti, loh kenapa umat Islam harus berbeda-beda? Harus 73. Justru di sini, ujiannya itu di sini. Manusia ini tanpa diuji, tanpa dicoba, itu bukan manusia lagi itu. Sebab yang tidak usah diuji itu dua makhluk. Binatang itu tidak usah ujian. Atau setan tidak usah diuji. Malaikat juga tidak usah diuji. Malaikat itu mesti baik. Mulai A sampai selesai Z baik. Memang dia dibikin untuk baik. Titik.
Setan sebaliknya, mulai A sampai Z buruk. Tetapi disinilah seninya manusia ini, ya, romantikanya manusia ini, justru dia diletakkan antara malaikat dan setan. Dia dilengkapi oleh Allah dengan budidaya, dengan pikiran, tapi juga dengan hawa nafsu. Dia akan ditarik-tarik oleh dua pola, dua kutub. Kutub selatan, kutub utara, kutub malaikat, kutub setan. Nah, kemanusiaannya manusia justru di tengah-tengah mempertahankan. Tengah-tengah. Mantap, lurus, kontinu, tak noleh-noleh. Terus jalan. Nah, ini baru manusia yang paripurna. Harus diuji. Islam pun tidak cukup hanya diberi satu jalan, mulus. Tidak usah payah-payah. Kasih jalan 73 macam katanya Nabi. Islam itu besok ada 73. Tapi yang selamat cuma satu. Loh, kita ini disuruh cari yang satu ini. Nah, jadi kita harus waspada. Kok ada ajaran ngaku Islam kok ini? Kok ngajak tukaran tok? Kok ngajak main duwong tok? Ini apa ya Islam dah ini gitu? Harus, jangan karena merek Islam kita lalu begitu saja menyerah. Jangan. Justru kita ini disuruh menguji kewaspadaan kita. Lalu saya katakan tadi, kalau ajaran itu ajaran yang tidak berlebih-lebihan, yang berseimbang, yang berserasi, yang tidak kaku, yang hasil yang alami, yang natir. Nah, natir ini sendiri tidak pernah alam ini mengalami aturan yang tidak berseimbang. Hukum alam itu kalau dibiarkan manusia, umpamanya manusia tidak usah berusaha apa-apa, alam ini akan berjalan wajar. Antara hujan, kemarau, ini sudah tertib ini. Nanti ada daerah yang begini, gersang, diberi buah-buahan ini, yang begini diberi. Ini ada hukum keseimbangan di alam ini. Ada. Nah, ikilikaken ini nanti didapatkan binatang ini yang akan makan ini, saling ini, sehingga berseimbang. Umpama manusia ini diem aja sudah. Biarkan alam ini berjalan sendiri. Ini akan berjalan, akan menempuh jalan tengah-tengah. Ya. Berseimbang, berkeseimbangan. Lalu yang kedua, yang di sini perlu saya tekankan, yaitu sabda Nabi, antara amal dan rahmat. Apa artinya? Artinya, Tuhan Allah itu Maha Kuasa, Maha Bebas. Tidak boleh dan tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Tuhan itu masih dipengaruhi, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu bebas. Dan dia berhak untuk memutih hitamkan. Saya tadi menerangkan di dalam suatu pengajian bahwa Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
menguasai seluruh alam semesta sendiri. Tidak ada yang nemani, tidak ada sistem legislatif, eksekutif, yudikatif, nggak ada trias politika, itu tidak ada dalam pengaturan alam. Mutlak di tangan Allah. Nah, biasanya gambaran kita, kalau ada orang mempunyai kekuasaan mutlak, itu biasanya lalu diktator, gitu. Diktator, kejam, despotis, dan sebagainya. Ya maklum, DJ ini gak ada yang ganggu-gugat. Nah, di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Allah yang ngijeni kekuasaan soal alam manusia semua ini, tapi ketahuilah bahwa di dalam ngijeni Allah itu tidak didasarkan atas keserakahan, tidak didasarkan atas monopoli dalam arti mau enak dewi, tidak. Digambarkan di sana Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang penuh kasih sayang. Dia menyendiri memerintah alam ini, memutih hitamkan alam ini, termasuk manusia. Bebas, tapi dikatakan kemutlakan Tuhan, kemonopolian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu didasari Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, cinta kasih. Tapi jangan kamu manusia, karena mengetahui Tuhan Allah itu kasih sayang, lalu kamu benowo. Lu kuwe ku kakek puni, kone pangeran ku Rahman Rahim, ngerti gue? Loh, sedih. Karena itu lekas-lekas disusuli Malik Yaumiddin. Ini. Supaya manusia ini jangan keliwat mengendulkan Rahman Rahimnya Allah, lalu dikatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Artinya setiap perbuatan jahat jangan dikira tidak akan diperhitungkan. Tiap-tiap kelengahan, tiap-tiap keteledoran, seujung rambutku, misqala dzarrah, sebobot atom pun akan diperiksa oleh Tuhan. Kamu lolos di sini, lolos dari polisi, lolos dari rumah tangga, lolos dari istrimu, tapi kamu tidak lolos dari Tuhan. Ini Malik Yaumiddin. Jadi maksudnya kita ini supaya hidup di tengah-tengah antara Rahman Rahim dan antara Maliki Yaumiddin, antara Tuhan yang kasih, yang penuh kasih sayang, juga yang tegas. Malik Yaumiddin itu tegas bertindak kalau salah kita itu. Jadi ibaratnya hakim, dia tegas bertindak, ya, tapi juga dia itu penuh kasih sayang. Jadi kita ini supaya hidup antara dua ini, jangan mengendurkan amal, dengan tidak memohonkan rahmat dan kemurahan Tuhan. Nah, inilah. Jadi kita itu disuruh hidup tawassut wal i'tidal, tengah-tengah. Jangan terlalu manja kepada Tuhan, tapi jangan putus asa pada Tuhan. Jangan dikira kamu 99 kali membunuh orang. Ada hadis. Dia putus asa, dia cari kiai, cari pendeta. Ini zaman kuno, Bani Israel. Ini kisah Nabi. Setelah dia 99 kali membunuh, datang pada seseorang yang dianggap ahli agama. Oleh orang ini zaman dulu, zaman Bani Israel, zaman Yahudi. Ini dongengan Nabi. Terus
Dijawab oleh ini ahli agama. Berapa kali kamu membunuh? 90. Aduh, sudah tidak ada jalan lolos. Kamu pasti dipetenteng. Tidak ada jalan. Ini orang yang sudah putus asa. Oh, begitu ya, Pak ahli agama. Ya. Jadi saya sudah tertutup jalan saya. Karena saya membunuh 99 kali. Ya. Baiklah kalau begitu. Saya akan genapi angka saya ini dengan yang ke-100 dengan kamu tuh dibunuh. Ahli agama tadi itu yang menutup pintu itu dibunuh. Genap 100 dia. Sesudah dia puas, marah dia itu. Saya ini putus asa. Dosa saya mengikuti saya, menghantui saya. 99 nyawa menghantui saya dalam hidup saya. Kok sekarang oleh Bapak, ini ahli agama, saya tidak sebut pastor, tidak sebut kiai. Sebab ini zaman Bani Israel ini. Ini kok dikatakan jalan tertutup katanya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya. Akhirnya, ini cerita hadis. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang lain. Orang lain ini lalu memberi aksi begini. Begini saja saudara ya. Untuk membuktikan bahwa saudara bermaksud ingin memperbaiki diri saudara yang sudah kotor, berumuran dosa. Baiklah, di sana ada sebuah desa jauh, di sana. Entah berapa ratus kilo, tidak dijelaskan dalam hadis itu. Coba saudara ke sana. Di sana orang semua baik-baik, menyembah Tuhan dengan rukuk, damai, walhasil hidup surgawi di sana itu. Cobalah saudara datang ke sana supaya saudara menjadi orang seperti mereka. Desa sampean yang kotor ini, negeri sampean yang karenanya sampean berlumuran darah dan dosa ini, tinggalkan. Baik, terus dia jalan. Itu rupanya terlalu jauh. Dia lupa tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa. Karena dirangsang oleh semangatnya ingin jadi orang baik. Akhirnya di tengah jalan dia kehausan, kelaparan. Jatuh pingsan dia di tengah jalan di bawah terik matahari. Akhirnya dia masih didorong oleh keinginan ingin menjadi orang baik, ingin menebus dosa. Dia merangkak dengan dadanya, dia ngesot. Akhirnya mati dia. Mati di tengah jalan. Nah, datanglah malaikat dua. Ini oleh Nabi. Ini Nabi yang menggambarkan, melukiskan. Yang satu itu malaikatul azab. Malaikat yang khusus bagian tukang siksa. Al-Goju. Nah, yang satu malaikatul rahmah. Yang memberi rahmat dan kesenangan, pokoknya bagian memberi upah surga apa, pokoknya ini gampang-gampangan, bagian penjara, gitulah ini yang satu. Yang satu ini bagian pengampunan. Ini rebutan ini. Loh, kok sampean datang sini? Loh iya, ini 100 kali membunuh ini. Ini sudah bagian saya ini. Ini bagian saya. Tapi katanya, nanti dulu. Saya juga ditugaskan ke sini oleh Tuhan. Untuk menangani orang ini yang mati. Loh, kok sampean kemana? Loh, ini orang ingin menjadi orang baik. Dia ingin menebus dosa. Dia mati kelaparan dan kehausan ini. Dia akan menuju desa itu. Dia ingin menjadi orang baik. Karena itu bagian saya ini. Nggak bisa. Dia, ini dosa sudah terang 100 nih. 100 nyawa yang dibunuh. Akhirnya datang orang. Ini malaikat juga ini. Cuma sebagai orang yang
arbiter, penengah. Ini Anda apa ini, saudara-saudara? Ya inilah, gini sajalah, sudah. Ini saya punya pendapat, jalan keluarnya begini. Sekarang kita ukur orang ini. Antara dia dan desanya yang ditinggalkan berapa kilo, berapa meter. Dan antara dia dengan desa yang akan dituju berapa. Artinya dia membuktikan ya dengan tenaganya bahwa dia betul-betul ingin menebus dosanya. Itu sampai di mana? Coba. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke desa yang akan dituju. Nah, bagian saya, bagian malaikat rahmat. Dia diampuni dosanya. Karena dia bersungguh-sungguh menyadari dosanya. Sekalipun belum ketekan. Nah, ini namanya hukum rahmat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena amal. Kalau amal dia harus dikepui itu. Harus dipetenteng itu di neraka. Usang 90 songo. Terus digenepi ambil Pak Kiai ini dipateni pisang. Ya betul sekali. Akhirnya 100. Akhirnya kalau lihat amalnya dia harus masuk penjara itu. Harus ditembak mati dia itu mestinya. Nah, ini mestinya itu. Bromocora itu masuk. Tapi Allah bukan manusia. Bukan makhluk yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan luar. Allah mempunyai kekuasaan penuh, kebebasan penuh untuk menentukan apa-apa. Karena itu, dengan rahmat dan fadlnya, dia diterima sebagai orang yang terampuni dosanya. Cobalah. Bayangkan, pikirkan ini hadis ini. Lalu raba cocokkan dengan diri kita ini. Saya di mana saya ini? Ini namanya orang yang sudah mempunyai jiwa agama. Agama itu ada 3 saudara-saudara. Ada agama kulit luar. Itu namanya syariat. Syariat itu luar. Ngelakoni salat, haji, poso. Ini syariat ini. Kulit. Tapi di samping luar ada yang namanya tarekat. Cara penghayatan terhadap agama. Ini harus ada ini. Tidak cukup hanya wes aku wis genep kok salate wis ngene pasane ya wis terus piye wis kate wis mlebu ngono ae wis lho langganan pe apa kene iya pokoke aku bangsa swarga nek aku piye jajale salate ya wis sregep dhewe aku iki salat Jumat ya kaji pisan ya zakat ya iki arep apa nih ya ngendelne namanya itu ngendelkan amal ini. Ini justru dilarang ini oleh agama. Jangan. Kamu jangan mendabuk dada karena telah melakukan perintah agama. Itu baru kulit. Baru kulit. Nah, di sini ada yang namanya syariat, ada yang nama tarekat, dan ada yang namanya hakikat. Ini agama. Bahasanya yang dipakai oleh ulama-ulama syariat itu untuk fisik, untuk badan luar ini harus diatur. Nek ini kudu adus, nek ini kudu ini, nah, ini luar semua. Tata tertib secara zahir. Nek arep salat kudu wudu, nek ngene kudu ngene, nek wong arep kumpul karo wong lanang wedok ya kudu kawin ngene, kudu ngene. Ono cara-cara tatanan luar itu syariat namanya. Tapi di samping itu tidak cukup, harus ada penghayatan. Nah,
Karena itu tarekat itu dikatakan lil qulub, untuk hati. Untuk dalam arti secara rohani atau kebatinannya itu harus ada. Kebatinan. Jadi sembahyang, ya sembahyang harus. Jangan lalu ditinggalkan, ya sembahyang. Cuma dalam sembahyang itu apa yang kamu lakukan? Menghayati nggak kamu sembahyang itu? Apa sekedar seperti robot? Tak akbar. Dak robot bisa itu. Suruh Jepang, suruh bikin orang sembahyang bisa. Bisa. Bikin manusia terbuat daripada apa gitu, aluminium gitu, dikasih nanti apa begitu masuk surga. Kok enak men. Ya maaf saja, kera pun bisa. Ketek itu bisa disuruh salat. Tapi ya salatnya begini toh. Lah apa kita seperti robot, seperti ketek sudah merasa kita ini sudah Islam. Nanti dulu. Bagaimana kamu waktu sembahyang itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu berhadapan dengan siapa? Kamu mau mengadakan self koreksi dalam waktu itu? Apakah kamu dalam sembahyang mengadukan segala penderitaanmu? Segala kesusahanmu? Pokoknya apa yang kamu tidak mentolo, laporkan kepada Morotuo. Kamu laporkan waktu sembahyang itu. Apa begitu? Apakah pelampiasan segala unek-unekmu kamu keluarkan pada waktu salat? Nah ini yang namanya hati ini. Tapi ada lagi yang namanya hakikat. Lapisan yang paling dalam yang namanya hakikat. Hakikat itu kalau di sini dikatakan nasibul arwah minal musyahadah war ru'yah. Kalau syariat itu ukuran untuk umum, profesor, tukang rumput, insinyur, ya, mahasiswa, ya, sama, rata, pukul rata, kena semua. Kiai, bajingan, santri, ya, orang yang paling pinter, orang yang paling bodoh, orang paling kaya, paling melarat, paling ayu, paling elek, sama. Itu syariat. Rata. Tidak ada pengecualian. Itu pekerjaan dikatakan nasibul abdan lil khidmah. Bagian fisik untuk pengabdian dan berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, tarekah. Ini khusus. Ini nasibul qulub minal ilm wal ma'arifah wal hikmah. Pengertian hati, akal, nalar, kesadaran, pengertian dan hikmah. Ini bahasanya begitu. Artinya bagaimana dia melakukan semua yang dilakukan tadi. Syariat itu apa ya, cuma ngambang, terapung-apung, apa dengan ada hisnya, ada jiwanya, ada rohnya, penghayatannya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, hakikat. Li'akhassil khasa, lebih khusus lagi. Dia sudah mulai mengalami hal-hal yang gaib-gaib. Orang ini sudah begitu terlatih di dalam soal agama. Syariatnya, tarekatnya. Jangan diartikan tarekat-tarekat itu loh. Lain, tarekat-tarekat yang orang-orang banyak itu bukan itu, bukan. Penghayatan lah ya, penghayatan. Itu ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu hakikat. Dia melihat segala sesuatu itu dengan pengalaman-pengalaman yang betul-betul tidak bisa dilukiskan dengan ucapan, tapi hanya bisa dialami oleh orangnya itu sendiri. Ya, itu perasaan
Ya, ini yang kadang-kadang orang itu keliru menilainya. Ini ilmu dakik jeru, ilmu. Jadi kalau ada orang, ya maaf, di luar Islam ingin ngeroi rahasia yang alam jagat gitu ya. Islam juga ada dengan tuntunan. Jadi jangan dikira umpamanya ada atau ilmu kebatinan, kasunyatan, apalagi itu sebenarnya itu bagian kecil dari ajaran Islam. Cuma Islam ini merupakan satu paket. Syariat, ya tarekat, ya hakikat. Itu merupakan satu paket. Syarat mutlak iman kepada Allah, kepada Rasul Nabi Muhammad. Ini fondasi. Di atas fondasi ini lalu disusun syariat, tarekat, hakikat. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya beragama ini sudah cukup dengan ngelakoni salat ini? Saya jawab dengan penuh keyakinan, belum apa-apa. Sampan itu baru sepertiga jalan. Baru sepertiga. Karena itu jangan ngendel-ngendelkan. Aku Jum'an tinggi aku. Jum'an kok dipamer-pamer nanti di opo? Lu maksudnya aku setahun Jum'an terus. Lah ya arep apa nek Jum'an terus setahun ki arep apa kon? Iya swarga. Lha ngono iki apa yo? Iki dagang apa piye kan iki? Pangeran kok jak dagang iki piye? Jadi malah ada orang yang sudah memilih agama tiga rangkap tadi. Tiga ganda itu, tiga dimensi itu, ya syariat, ya tarekat, ya hakikat. Dia waktu ditanya, kamu sembahyang ingin apa? Ingin surga? Enggak. Saya tidak ingin surga. Kenapa? Loh, semua orang ingin surga. Loh, kalau dasar saya sembahyang itu hanya ingin surga, apa bedanya saya dengan calo-calo, makelar-makelar, dengan pedagang itu kan komersial namanya. Saya mau sembahyang kalau dikasih untung, itu surga. Bidadari, minta ini, apa itu? Itu pekerjaan anak kecil. Tidak mau mandi kalau tidak dipersen. Apa itu? Enggak, saya tidak itu. Saya tidak tergolong itu. Oh, kalau begitu sama takut neraka ya, dikitnya. Enggak. Bukan takut neraka dulu, man. Kalau saya sembahyang hanya karena takut neraka, itu artinya kan saya nggak mau mandi kalau tidak dipukul oleh ayah. Ayo, kontak film, habis kontak. Gitu. Enggak bang, sembahyang. Itu satu. Itu apa? Itu ibadahnya anak kecil. Minta persen atau takut dipukul. Habis apa tujuannya? Saya sembahyang karena diperintah oleh Allah. Orang yang tanya rodok kaget. Oh, rodok sadar ini. Tadinya dia cuma begitu tok. Dianggap agama ki swarga neraka, persen, gepuk, wis ngono tok ae. Loyalitas. Apa lalu maumu dengan menjalankan perintah Allah itu? Saya hanya mohon mendapat ridhanya saja. Saya mengharapkan saya ini termasuk orang yang dianggap hambanya yang baik. Saya mendapat ridha itu. Sampai ini orang ini mati. Kalau ridha Allah itu di neraka, aku mau masuk ke neraka. Saya bersedia. Kalau di sana ridha Allah. Kalau saya
mendapat ridha Allah di dalam kemelaratan, saya jadi kere mau saya. Ini loh, orang yang sudah beragama ini namanya ini. Ini orang yang beragama betul ini. Dia tidak, saya tidak mau beragama kalau tidak kaya. Loh, ya apa-apa agama kok syukur kaya dan melarat. Saya tidak mau agama. Kenapa? Lah melarat terus ini. Salat yang pira aku orang tahu berubah nasibku. Loh, iki apa-apa nih kok dia diukur ngono, cetek banget. Cetek banget. Nah ini, karena itu bagi orang yang sedikitnya mengerti ya bahwa semua perintah agama itu bukan karena kepentingan Tuhan, bukan. Kau sembah atau kamu tidak sembah, kamu jadi orang jahat semua, menjadi durhaka atau menjadi orang taat, Tuhan tidak memerlukan, tidak butuh. Sama dengan tidak perlunya air kepada manusia. Kau tidak gelem maju, sakarmu. Katanya si air. Kon nala aku, sakarmu. Kon gelem seneng aku, sakarmu. Sing seneng dudu aku kon. Iya benda. Orang mandi itu kalau memang sadar, tidak usah 3%. Gilenya, tak kayak duit, aduh so. Aku tak anggap arek dah anak dah ingusep menghina kau ni. Keringetku ki sambunnya ini kak. Dosa kok ngongkot. Iki delok aku iki masa iso klimis ki. Nek ora delok adus malah mari adus tak pupuri tak kayak ngene. Nek kaken kok malah rusak. Ya itu nemen-nemen ya wong anu ini. Malah rusak saya itu mboten awet. Jadi buat orang yang sadar, maka bukan agama membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan agama. Bukan air membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan air. Bukan orang yang bukan mandi yang membutuhkan orang, tapi orang memerlukan mandi. Ini kan logika yang wajar, Bang. Agama juga begitu. Agama itu karena itu Tuhan tidak neko-neko dengan agama. Agama itu diatur menurut 3 dimensi. Pertama, untuk mengatur kehidupan luarnya manusia supaya jangan tubrukan, supaya tentrem, supaya aman, supaya baik, diberi syariat, aturan syariat. Ki lakonono. Lalu lintas, tidak boleh begini. Ada orang yang aku pokoknya ingin saya ambil kepunyaan orang, tak ada orang, tak izin, mamane. Ya silakan. Masa perlu? Ya akhirnya dia dibunuh karena mencuri barangnya orang, dibunuh. Ya rasa tidak apa-apa. Kamu tidak mengikuti aturan ini, hukum secara luar, zahir, syariat. Ya, kalau negara ya aturan hukum yang sudah ditetapkan undang-undang, silakan. Loh ini loh, hukum bukan memerlukan manusia, tapi manusia memerlukan hukum. Ini bagi orang yang sudah mempunyai kesadaran hukum. Tapi di samping itu, manusia tidak hanya mempunyai kepentingan fisik, dia mempunyai susunan lain, yaitu perasaan, kehalusan, kesenian, pikiran, dan itu dilengkapi dengan tarekat dan hakikat. Hakikat ini sudah puncak, hakikat itu puncak. Dia nanti dalam keadaan-keadaan tertentu bisa seperti telepati, mempunyai hubungan jarak jauh. Kroso. Ada itu. Nah ini tapi tidak bisa diceritakan ini. Tidak bisa. Dipelajari juga tidak bisa ini. Nah kalau sihir bisa. Sihir lain. Atau itu terus mari senang. Malah benci. Oh nengono kena dipelajari. Ilmu perdukunan itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama ini.
Ini radarnya sudah begitu halus sehingga dia bisa kontak langsung dengan Allah. Dia langsung kontak dengan malaikat. Dia langsung kontak dengan orang-orang tertentu yang dipisah dengan dalam jarak yang jauh. Tidak ada jarak jauh. Ini hakikat. Ini orang yang begini ini tidak banyak, tapi ada. Tapi tidak banyak. Jangan karena sampean tidak begitu loh, ngomong kosong. Kenapa? Sebab saya tidak pernah begitu. Loh, kok dasarnya karena saya tidak pernah begitu. Jangan kan sama dengan ini, maaf ini seperti orang kawin. Kok ini yang kawin? Nerungi ini belum bikin. Lah, ini tidak bisa diceritakan nang wong sing durung kawin, gak iso. Gak iso, sampai jungkir walik gak iso. Tapi buat orang yang sudah pengalaman itu ya, dia sudah mengalami penahapan agama, baru dia melihat dunia ini rata, tidak ada apa-apa. Tidak ada jurang, tidak ada bukit. Sebab dia sudah notok. Seperti anak saja. Anak itu kalau masih umur sekian ingin lekas dewasa. Kepingin numpak sepeda motor itu iso ngatur aksi ini ya. Nanti kalau sudah lama ingin kawin ya apa rasane? Loh, asyik maksud. Kan dilakoni tek ya apa rasane duwe anak. Nek duwe anak ya apa bisane dadi wong kuwasa. Orang yang sudah sampai di puncak, dia sudah pernah dolim, sudah kawin, sudah punya pangkat, sudah walhasil semua pengalaman manusia ini sudah. Dia melihat dunia ini lalu apa? Iku, dia tuh terus bekerja 24 jam dah berhenti. Ditanyakan mau bikin rumah karena dia tidak punya rumah. Lah sampean sudah punya rumah, apa ya? Perjalanannya dia masih baru akan bikin rumah. Sedang saya sudah belenak nang omahe. Kepingin dolek liane iki. Nah, tingkat orang dan agama juga begitu. Seolah-olah yang penting ini. Nah, nanti kalau sudah berhasil, ini kan gledek gitu saja. Ingin yang lebih lagi, ya kan? Lah wes umpama manusia iki dituruti. Jalur apa kan? Umpama ini ada orang. Saya ingin makan, ya, nah ini sak bodak di tanganan. Gini sak bodak mboten lah iya, tak kurang pun saya tangan. Gitu tapi mboten lawe, cuma wedhus siji daten gule. Tepno nang wong iki tanganan. Ya ono sing ngancani entekno. Jajale mau iki guretok-etok niki. Saya aku kepengin sepatu. Iya sepatu itu rong lemari sepatu. Gendeng iku ono sing jinjit dawa, ono sing setengah, ono sing sakarmu. Entekno sak lemari. Upama ya wis apa maneh? Apa? Lalu omah wis iki lho, omah iku telu pilih. Ya ampun, alhamdulillah terus. Apa maneh? Motor ya, motor. Jaluk sing apa? Sing perauto. Perauto iku. Pokoke dituruti. Pun upami sampean dhewe lho sak niki. Turuti napa malih sampean sing kepingin. Kula niki kepingin mlebu surat kabar. Oh iya wis delokno wartawan iki sampe sebut nggih. Sedina seminggu ini jenenge niki tok sampean baca. Terus tulisan. Sampe akhirnya benak. Lah itu sapa maneh, Bu? Golek apa maneh? Akhirnya wong mangan krana saben dina mangan titik, akhirnya kepingin sego pecel. Kepingin tempe. Nyeleneh wong pun notok pun apa maneh sing kok karepmu nang urip kepengin anak putunya sakei mamane keturutan nggih putune mamane 17 mamane anake 15 wis arep apa maneh wis pengin urip cukup ya wis sakei cukup wis pokoknya dia tidak diberi kesempatan untuk kerja lagi coba dia tidak punya tujuan lagi di dalam hidup ini lalu apa? Sesudah semua dipenuhi apa lalu? Coba sampean dhewe sak nigraya. Aku diparil. Aku iki keturutan kan. Wabeh. Ya wis seger waras bojo ayu malah gak cukup siji. Umpamane iki nggih. Apa maneh motor iki kekayaan kekuasaan ya wis
Kon pokoknya sak Jember kuasa dhewe mbamane. Wis mencapai itu. Apalagi ingin jadi wong pinter, ya sudah jadi apa rektor apa dekan, ya sudah keturutan. Apalagi ingin baru sumber menang. Tengok apa mana ya sudah jalu. Apa mana ya kabeh keturutan. Bener nek sampean sing durung apa kepengin sate. Yo glete ae kok niku moti. Ya kowe mbok tak makan sate kok. Saben dina ketempe terus kok. Dadi sedina bleng iki kan iki bisa nggih. Ya wis. Bareng kok sate wis piye? Nggih pun boten apa, pun hasil. Kok bareng kan hasil glete. Nek durung hasil, kok yo midap. Koyo supaya ini merangsang memang betul. Tapi kalau sudah tercapai sampai cak dulu di omah, bareng di omah yang apa sampean? Apa ya gelek? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit biro kok ambuni kan? Sampai di motor asale elek api akhir paling apa kok ambuni terus paling pebenak. Kirangan seminggu, kirangan tahun, coba. Lalu yang kamu cari apa di dunia ini? Hah? Ini kalau ada pertanyaan, untuk apa kamu hidup? Ini yang jawab hanya agama. Hanya agama. Kalau kamu tanya pada dirimu sendiri, masing-masing orang, satu, saya hidup demi untuk mencari sate. Titik. Ini saya hanya ingin punya gudang tembakau. Ya, terus ini, saya hanya ingin punya istri. Titik. Apalagi, saya ingin bisa jadi seri tor. Ada cili. Bisa umur rolas tidak. Dia kok tor. Kena tor. Oh, guriku tayang deh. Kayak apa? Coba takonono menusuk kabeh. Gletek ayo. Yang tertinggi apa? Sampai orang itu kalau sudah sampai ke puncak, bingung ya. Siapa itu yang menemukan atom itu siapa? Siapa namanya? Einstein. Hah? Einstein. Dia bahkan sudah sampai di puncak. Dia sudah kuasai ilmu. Dia lalu kata, saya hanya baru sedikit yang saya ketahui dari alam. Aku lihat alam di sekelilingku. Daerah yang belum aku ketahui jauh lebih luas. Dia menangis meratap karena dia merasa kerdil. Padahal kita sudah mendewa-dewakan dia itu. Saya ingin seperti dia itu, sampai gecek-gecek morotua kok. Saking olehku kepingin mencapai tingkat tertinggi. Jadi artinya kehausan manusia di dalam hidup ini oleh agama sudah diberi persediaan 3. Yaitu syariat, tarekat, hakikat. Jasmania secara fisik, ya, dan secara ini hatinya, pengalaman batinnya, dan ada lagi yang lebih mendasar lagi itu hakikat. Orang kalau sudah sampai ke hakikat, semua ini bukan apa-apa. Akhirnya dia beragama pun ya semata-mata menjalankan perintah. Dan dia mencari ridha Allah. Dia tidak mengharapkan bidadari. Bidadari di sini di Hollywood banyak. Buat apa? Ini orang Hollywood kan menantang surga dia. Buat apa kita beragama cari bidadari jauh-jauh? Sekarang saya mau ciptakan surga di sini. Dia bikin bidadari sini. Telanjang apa itu. Itu menantang itu sebenarnya. Buat apa ini istana? Saya bikin istana yang paling indah, yang paling kamu dambakan. Jadi kita ini kalau sudah mengikuti perintah Allah, agama ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Ini rahman rahimnya Allah. Ini semua adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan kita yang 3 lapis. Cobalah kerjakan agama ini. Oleh karena itu, bukan agama orang yang hanya ngerti ngotak-ngatik,
teori agama, ilmu agama. Ini poda karo ngapalno undang-undang. Undang-undang semua akeh iku diapalno. Lah kalau cuma apal tok apa? Ya, ini apa itu? Oh ini melanggar karena itu dalam undang-undang nomor 4 lah kurang itu apa lo? Itu namanya bukan puncak, itu bukan tujuan. Jadi orang yang ngerti agama, ilmu agama itu ya maaf, itu belum selesai, belum. Itu dengan kata kasar ya, belum berarti punya jiwa agama. Lain. Orang berjiwa agama, mempunyai kesadaran agama, dengan mempunyai ilmu agama lain. Orang mau bodoh tidak ngerti agama, tapi dia menghayati agama dengan betul-betul dengan seluruh perasaannya, seluruh jiwa raganya dia sandarkan kepada Tuhan. Orangnya sebenarnya gak ngerti ditakoni napa anu dalile, oh kok dalil kula nyebut ngerti dalil. Kula niki namung derma nglampahi, tapi dia tekun, penuh kesadaran, tidak ada kesombongan. Aku wis nglakoni. Aku wis sembahyang, aku wis sedekah, aku wis ngene, aku wong pinter, aku wong kaya, aku wong pangkat. Lho nek wong ngono iku kira-kira tambah ada karo pangeran. Tenang. Karena itu di dalam hadis tadi dikatakan, ingatlah kamu ya, betapapun lurus perjalananmu, betapapun baik amalmu, kamu tidak selamat hanya semata-mata karena amal, tetapi masih membutuhkan rahmat dan fadlnya Allah. Ini sekedar apa itu untuk menambah ya. Nah, nanti insya Allah saya akan menguraikan bahwa Islam sebagai agama mempunyai tatanan yang disebut syariat. Ini syariat secara fisik tadi itu mempunyai 3 prinsip yang insya Allah pengajian yang akan datang saya uraikan. Pertama, adamul haraj, tidak adanya kesulitan, keruwetan, kerumitan di dalam aturan agama. Peraturan perintah agama dan larangan agama sama sekali tidak mengandung pembelengguan atau penyukaran, penyulitan kepada manusia yang wajar. Ada terus sebagai cedek ngaji ya aku mau mengko padha karo mlebu penjara. Ini orang, ini haram, ini raila, ini railo. Wis serak kerasan ya. Kakek punika melu agama iku. Malah kula niku oleh lapor ana wong kepingin neruh melok ngaji tapi wedi nang ngaji. Lho kok wedi? Serem jare ngaji. Kok gek mlebu leng gua nang kono kudu bakar dupa terus mantuk ngene terus ono garuh-garuh wae kudu ngene lho kok serem bener gambarane ngoten aku mau dianggap kaya ngoten niku padahal ngene iki kula mangke insyaallah kula terangkan bahwa Islam sebagai agama itu mempunyai prinsip-prinsip. 1, adamul haraj, tidak ada kesulitan, tidak ada pembebanan, membebani manusia di luar yang wajar, tidak ada. Ini 1. 2, taklilut takalif, sedikit perintahnya. Sedikit perintahnya, ya sudah nanti akan saya terangkan. 3, at-tadrij fit tasyri', apa itu, berangsur-angsur di dalam melaksanakan perintah agama. Jadi tidak sabrek, itu tidak seketika, tidak. Nah, ini nanti 3 prinsip ini perlu kita pahami supaya kita itu memandang agama itu punya pandangan yang bersih, yang wajar. Jangan dibayangkan agama itu seperti yang serem-serem atau yang
saja yang ngejak aras-aras senurip umpamane. Gambar wis malah agama ku malah semangat iki malah dagang bareng malah ngendoni. Lho, kok iso ngono ya opo? Iku salahmu. Iku salahmu to salahe sing mulang kuwi. Sak temene jane piye ayo. Mari kita kaji kecil-kecilan ini ya. Kita ingin supaya kita itu bisa mewariskan pandangan agama yang baik kepada anak keturunan kita. Saudara mungkin tidak beragama, baiklah, silakan. Tapi ketika saudara punya anak dan anak sampean sudah mulai besar, baru sampean tengok-tengok. Iki carane mengatasi anak-anakku. Akhirnya lari pada agama. Gak bisa. Orang tua itu kalau sudah diganggu anaknya baru ingat. Masya Allah, ini. Tak ada mana kecoba agama. Nah ini banyak orang Jakarta, orang asalnya sangat sekali tidak gubris agama. Tapi setelah anaknya jadi koboi semua, ya bingung ya. Nah ini ada nih satu pondok yang istimewa, saya betul-betul salut pada kiainya. Itu mana namanya? Suralaya. Itu ada tarekat wiritan gitu. Itu anak yang morfini bungsu sing mendem ganja arek-arek itu lho. Sing doyan niku suntik pas mabuk ngeleyang ngoten niku. Wong tuane iki sahabat kabeh. Nek sing nglakoni dawa aku ndak sambat. Bapak sing salam bapak ndek ibune. Ya anakku kok maling ngene iki. Dikon kawin ndak mau. Ya akhirnya ini children apa itu? Children of God itu. Anak-anak Tuhan. Itu akhirnya. Ini kebingungan orang tua di Jakarta. Akhirnya ada kiai yang itu anak-anak itu dititipno di pondok. Anak sing SMA, ya sing mahasiswa, ya malah ono dosene barang. Ning kono itu kok dilapakno kali kiai niku. Padahal kiai ini mboten iso pidato, mboten iso napa-napa. Sederhana. Ya, saya kenal baik sama beliau itu. Itu ya sih kan oke ini dilatih ini, dikongkon ini kan. Pokok pengamalan lah. Tidak kakek ngomong, itu prakteknya. Nah ilmunya tidak kakek itu. Ini kok dilalah hasilnya. Anak yang keluar dari sana entah berapa hari ada ukurannya. Nek nemen itu rotok dawa. Rotok lama di situ. Ada itu ceritanya kalau sampean merasa tertarik boleh sampean datang ke sana ya ke Suralaya itu bagaimana. Itu buat saya itu satu memang akhir-akhir ini mau atau tidak mau, saudara tolak atau tidak tolak, akhirnya saudara akan mencari agama. Entah untuk saudara sendiri atau untuk anak saudara. Masa depan ini saya kira orang akan banyak kalau udara pencemaran itu polusi. Udara ini makin banyak pencemaran. Juga kehidupan masyarakat kita ini bukan tambah aman, tapi tambah pencemaran tuh banyak. Sampai orang yang paling jahat pun ikut bingung. Bingung dia ingin cari bagaimana menyelamatkan dari pencemaran. Padahal ini bajingan. Apalagi yang tidak bajingan. Coba. Orang tua yang wajar aja. Saben hari ini dak dikduk biar aku selamat orang giris terus karena melihat pencemaran pergaulan sekarang ini bukan main. Karena itu saya sekali lagi bukan air yang membutuhkan manusia, tapi akhirnya manusia yang membutuhkan air. Ini kesadaran pasti ada itu. Saya tidak pesimis tapi optimis. Bagaimanapun insya Allah agama di Indonesia ini insya Allah akan lebih baik, mempunyai masa depan yang baik. Karena agama ya bukan yang memerlukan
manusia, tapi kita yang memerlukan. Ya. Negara memerlukan agama. Tanpa agama, negara akan kacau, akan resah. Masyarakat perlu agama, rumah tangga perlu agama, perorangan perlu agama. Yakinlah, saya mantap. Boleh saudara caci maki agama sekarang. Boleh saudara lari dari agama sekarang. Boleh, silakan. Itu hak saudara. Dan pada satu waktu, ketika saudara terpukul oleh keadaan yang tidak diduga-duga, atau oleh permainan nasib, entah nasib sampean, entah nasib putranya, entah nasib rumah tangganya, entah nasib perusahaannya, pasti saudara akan mencari agama. Karena itu jauh-jauh saya, sekalipun hanya jumlah sedikit, saya senang ingin bersama-sama sampean yang hadir ini. Marilah kita cari agama yang agama yang diperlukan itu apa oleh manusia. Yang katanya Pak Ahmad tadi itu air. Kita memerlukan air untuk makan, minum, untuk mandi, untuk membersihkan. Agama juga begitu. Nah, tadi kemarin pertama pengajian ini sudah saya dahulukan bahwa Islam oleh Nabi disinyalir ada 73. Artinya kita harus hati-hati. Islam memilih Islam itu sendiri, kita juga harus hati-hati. Jangan asal Islam. Karena itu pertanyaan saya yang saya selalu lemparkan di tengah-tengah publik. Siapakah yang representatif yang menerangkan atau mewakili Islam? Siapa yang representatif? Ini Islam. Saudara-saudara, Islam itu begini. Iki ini, sing ngono, lagi sing yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan mewakili suara Islam, ajaran Islam yang benar, itu yang mana? Ini satu pertanyaan. Saya tidak mengaku dan menuduh, tidak. Marilah kita berusaha mencari ini. Sebab Nabi sendiri sudah mensinyalir. Ya kenapa kok dibikin macam-macam? Nah, justru dalam bermacam-macam inilah kita itu akan menemukan jalan terang dan jalan kebenaran. Manusia yang bertugas untuk menggali di antara yang gelap mencari yang terang. Di antara campur aduk yang tidak sumrawut ini mencari jalan yang lurus. Itu manusia, tugas manusia. Di antara kerutan dan kesulitan, bagaimana mengatasi? Nah ini fungsi manusia yang terutama di sini. Lah nek dak ngono jadi mesin naik beres. Mesin itu sekali tukang ngejur ya sudah merem ngejur ono apa dijur, ono duwe ono apa dijur, kerjanya begitu tak merem itu. Lah kita jangan jadi mesin. Kita punya otak, kita punya hati nurani. Justru untuk inilah kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup. Kalau saudara menerima kesulitan hidup, problema, persoalan, lalu sampean sembuh, loh, ini justru ini yang melanggar fitrah saudara sebagai manusia. Saudara harus berani. Nah ini tadi itu. Kalau saudara naik pangkat, kekayaan memuncak, lalu kita metiti kehilangan keseimbangan, overacting, lalu lupa daratan, mabuk, umpamanya. Nah, ini sampean sudah menyalahi fitrah. Saudara dibikin oleh Tuhan tidak untuk itu. Sebaliknya saudara kalau jatuh, bangkrut, dipecat teko, pangkatnya atau dari pekerjaannya, terus ditipu orang, dagang, walhasil sampai akhirnya sampai nanti jadi orang pikir.
nang sing wedok diplerok itu apa anak-anak kabeh ndak ono sing taat wani kabeh nang aku bojoku yo ngono kabeh wah sembuh aku lah ini juga salah itu menyalahi fitrah mas tugas misi sampean dalam hidup tidak boleh sampean harus menemukan jalan keseimbangan jalan tengah jalan tawassut i'tidal berseimbang. Bagaimana saudara mempertahankan dengan hidup ini sehingga saudara lolos dan lulus. Sekian saja saya mohon maaf kalau kepanjangannya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan pengajian yang ala kadarnya ini bisa kita sambung lagi minggu yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.